Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah salat Isya dan jamaah pengajian Masjid Ar-Rasyid rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kita yang sangat banyak, memberikan karunia kita yang sangat luas, sehingga tanpa terasa, tanpa kita sadari, kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah. Dalam artian berarti waktu kita ini semakin hari semakin tipis, dan nafas kita semakin hari semakin kembang kempis, ya. Dan kita ini semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang ada, hendaknya kita syukuri bersama. Kenikmatan-kenikmatan yang ada hendaknya menjadikan kita semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semangat. Karena semua nikmat yang kita dapatkan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita lanjutkan dengan menggunakan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid yang dikarang Fathul Majid ini oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Dan kita masuk pada bab yang pertama. Yang dulu kita muqaddimah, pendahuluan. Sekarang kita masuk bab yang pertama, yaitu bab Bayanu Fadli Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab penjelasan keutamaan tauhid dan apa yang bisa menghapuskan dari dosa. Penjelasan yang semacam ini dibutuhkan oleh kita kaum muslimin agar kita bersemangat untuk mempelajari tauhid. Apa itu tauhid? Dari kata wahada yuwahidu, tauhid, mengesahkan Allah. Hanya Allah satu-satunya yang dipuja, yang disembah, yang diminta, yang diagungkan, yang ditaati, yang ditakuti. Tidak boleh kita melebihkan kepada selain Allah tentang hal-hal tersebut.
Dan tauhid ini kalau seluruh kaum muslimin melaksanakannya dengan baik sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka akan bersatu. Kalau selama ini kaum muslimin tidak melaksanakan tauhid, maka tidak akan pernah bersatu sampai kapanpun. Karena para ulama menjelaskan tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan, menyatukan, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, menjadikan Allah satu-satunya yang dimintai. Maka ini akan menjadi, oleh karena itu seluruh nabi dan rasul dakwanya satu, yaitu intinya tauhid. Adapun syariatnya beda-beda. Dan tauhid ini memiliki banyak keutamaan. Namun karena kita mempelajari kitab yang ditulis oleh seseorang ulama, tidak mengumpulkan seluruh keutamaan, hanya beberapa saja yang beliau disebutkan di sini. Beliau Musannif rahimallahu ta'ala mengatakan dengan membawakan beberapa dalil. Nah, kita hanya mempelajari beberapa dalil yang beliau sampaikan. Yang pertama, beliau membawakan dalil surat Al-An'am ayat 82. Surat apa? Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat surat Al-An'am ayat 82 tadi, yaitu firman Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman berarti kalau kita mengaku beriman, berarti perhatikan ayat ini. Ditulis oleh para ulama Nidaur Rahman ila ahlil iman. Panggilan Allah Ar-Rahman kepada orang yang mengaku dirinya beriman. Harus perhatian, karena itu akan ada perintah yang hendaknya kita jalankan atau ada larangan yang harus kita tinggalkan. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka orang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Balasannya apa? Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Dijelaskan oleh para ulama, disebutkan oleh pensyarah kitab ini Syekh Abdul Rahman, beliau mengatakan telah menceritakanku Musanna, membawakan perkataan Ibnu Jarir At-Tabari dengan sanadnya dari Rabi' bin Anas. Beliau mengatakan yang dimaksud al-iman, orang-orang yang beriman itu maksudnya apa? Orang-orang yang ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Dan Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, yaitu mereka adalah huwal haula'il ladzina akhlasul ibadata lillahi wahda. Mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah ikhlas, hanya kepada Allah semata. Salatnya untuk Allah, ngajinya untuk Allah, sembelihan atau korbannya untuk Allah, haji umrohnya untuk Allah. Orang sekarang dicarikan atau dikatakan ikhlas itu susah. Orang mukhlis mungkin nama banyak, tapi kalau benar-benar ikhlas susah. Karena banyak keinginan-keinginan duniawi. Untuk murni kepada Allah sekarang susah. Bahkan rutinitas harian kita sholat kadang hanya menggugurkan kewajiban, kadang pingin hanya ketemu teman, atau kajian semacam ini, atau kajian misalnya Ahad pagi atau Jumat pagi itu ada yang memang tujuannya kenapa kok sering kajian, golek sarapan. Nah, ini ada yang ngomong semacam itu. Padahal kalau dia ikhlaslah plus golek sarapan itu sudah tercampur, apalagi sudah murni golek sarapan. Nah, kayak gitu. Imam Ibnu Katsir menjelaskan mereka adalah orang-orang yang ikhlas ibadah hanya kepada Allah semata, walam yusyriku bi syai'a, tidak mensekutukannya dengan sedikit apapun. Humul aminuna yaumal qiyamah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan di nanti pada hari kiamat, tidak mendapatkan musibah, tidak mendapatkan azab nanti. Al muhtadun fid dunya wal akhirah, dia termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas tauhid,
di atas Islam, dan mereka istiqomah di dunia, sedangkan di akhirat mereka muhtadun, ditunjuki inilah jalanmu menuju kepada surga. Ya. Dan ini termasuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun riwayat dari Abdullah bin Mas'ud waktu ayat ini turun, ya, orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang mendapatkan keamanan di akhirat dan mendapatkan petunjuk dunia dan akhirat. Maka Abdullah bin Mas'ud menceritakan para sahabat tanya kepada Nabi, qalu fa ayyuna lam yadlim nasah, ya Rasulullah, apa ada di antara kita orang enggak berbuat zalim? Kita ini zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Peci taruh di kaki namanya zalim. Ya, Quran taruh di bawah namanya zalim. Anak kecil enggak hormat kepada orang tua, zalim. Orang tua enggak sayang sama anak, itu namanya zalim. Jadi zalim itu wad'u syai' bi ghairi makani, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, mana ada orang enggak pernah berbuat zalim ya Nabi? Maka Nabi SAW ya mengatakan, alam tasma, ya, tidakkah kau dengar, ya, perkataan Luqman? Sebelumnya Nabi mengatakan, alaisa kama taqulun, yang dimaksud bukan apa yang kalian maksudkan. Lam yalbasu imanum bidulmin, maksudnya bisyirkin. Orang yang beriman tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan. Alam tasma'u ila qawli Luqman libnihi, tidakkah kalian dengar ucapan Luqman kepada anaknya? Luqman itu pendapat ulama itu ada mengatakan nabi, ada mengatakan laki-laki yang soleh. Pendapat yang rajih, beliau adalah laki-laki yang soleh, bukan nabi. Meskipun nabi banyak, Luqman khilaf ulama apakah dia nabi, apakah dia laki-laki yang soleh. Yang benar laki-laki soleh. Dan ini diantara bentuk laki-laki soleh itu mengajarkan kepada anaknya tauhid. Ya, Luqman pernah berkata kepada anaknya yang masih belia, ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku, jangan berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Saya akan memberikan analogi 4 hal, jenengan nanti jawab. Ada si A, namanya A, dia ini Masya Allah, ya, dia melakukan sholat, ya puasa, ya umroh, ya haji. Cuma dia ini minum khamr, kadang ngutil, nyopet, kadang dia nonton yang jorok, kadang ngomong yang jorok, ya, ya, kadang membunuh. Ini dosa-dosa besar gak? Ya, dosa besar, sepakat? Ya. Si B, dia ya sholat, ya ngaji, ya umrah, yang lain. Ini dia tidak melakukan dosa ini. Dia cuma tiap hari riba, bergelut dengan riba, dan riba. Pokoknya dia ngutangi tonggo 1 juta, mana 50, mana 100. Dia ya utang kepada bank, ya mana juga. Dia nggak pernah mencuri, nggak pernah membunuh, nggak pernah minum khamar, nggak pernah ini itu. Kemudian si C beda lagi, ya dia nggak membunuh, nggak minum khamar, nggak ini nggak itu, dan dia juga nggak pernah riba. Cuma nggak pernah sholat sama sekali seumur hidup. Ini si C. Si D, Masya Allah, sholatnya bagus, ngajinya bagus, umrohnya tiap bulan, hajinya tiap tahun, luar biasa. Nggak pernah riba, luar biasa. Nggak pernah meninggalkan sholat, luar biasa. Cuma dia setiap hari ke mbah dukun, setiap hari percaya dengan buka apa kemarin tuh yang lagi viral, khodam. Nah, setiap hari meriksakan khodam dirinya, keluarganya. Kemudian suka buka zodiak bintang. A, B, C, D, mana dosa paling besar? Apakah setiap kaum muslimin paham ini? Enggak paham. Dia yang mengatakan, mereka akan mengatakan si A itu jahat, bejat, nakal, gini-gini, gitu. Ya dosa besar benar.
Padahal dosa ini lebih ringan daripada dosa riba. Karena dosa riba itu 69 cabang, yang paling rendah memperkosa ibunya tengah jalan. Dan dosa riba masih ringan dibandingkan orang yang meninggalkan sholat keseluruhan. Pak, sholat, aku kurang siap. Umurnya pinten? Seping tahun 45. Lah kapan? Ya mbong paling disolati mas. Tapi nggak pernah ngomong jelek, nggak pernah ini, nggak pernah sholat sama sekali. Padahal ini lebih besar daripada dosa riba. Tapi ternyata ada yang lebih besar, yaitu mensekutukan Allah dalam semua aktivitasnya. Dia sholat, masya Allah, pingin diuji Allah. Padahal ngaji biasanya biar betul-betul ada orang tuh bikin, ya. Semua ibadahnya kayak gitu. Ini andaikan masyarakat semua paham, maka lebih enak diperingatkan. Masalahnya banyak nggak paham. Padahal di kitab-kitab, ya, syarah, ya, dari hadis, tafsir dari Al-Quran, para ulama menjelaskan bahwasanya yang terpenting ini masalah tauhid semacam ini. Jadi Luqman yang Allah abadikan itu bukan masalah mengajarkan anaknya cuma tentang masalah akhlak, ini bukan. Tapi yang terpenting apa? Mengajarkan tentang tauhid dan memperingatkan tentang syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena kezaliman itu ada 3. Pertama, zalim kita pada diri sendiri. Jenengan minum itu zalim pada diri sendiri. Jenengan misalnya judi, zalim pada diri sendiri. Jenengan misalnya apa, malas atau nakal, itu zalim pada diri sendiri. Ini kemungkinan besar Allah ampuni selama dia muslim. Yang kedua, zalim kepada orang lain, ya mukul, ngeplak atau yang lain, Allah nggak akan tinggalkan. Kalau dia nanti di akhirat amalnya dikasihkan kepada yang didolimi, kemudian pahalanya orang yang dirinya diambil kepada orang yang didolimi, kemudian dosa orang yang didolimi kasihkan dia, ini sudah selesai, baru nanti diampuni. Sedangkan yang dolim kepada Allah, meninggal dalam kondisi dia menyembelih untuk Allah, dalam kondisi dia minta untuk Allah, dalam kondisi dia sering berdukun, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Ini kalau kita ulang-ulang, kita paham, ibadah kita mau sholat, mau ngaji, mau apapun itu ringan. Kenapa? Bukan nyari pujian orang, bukan nyari keuntungan duniawi. Jelas apa buatan? Jelas. Nanti mau tanya monggo ya. Jadi Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, yang sahabat dengar pertama itu, mana ada orang nggak berbuat dolim. Ternyata sahabat salah memahami, yaitu maksudnya adalah adzam adalah asyirku, berbuat syirik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pensyarah kitab ini menjelaskan dengan membawakan ayat surat Fatir ayat 32. Manusia di muka bumi ini dibagi menjadi 3 orang muslim. Ya, Allah mengatakan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Ya, kitab Al-Quran ini diwariskan kepada kita, diberikan kepada kita. Dan kita itu modelnya 3. Yang pertama, faminhum zalimul li nafsi. Ada orang-orang yang zalim pada dirinya. Waktu sholat, kadang enggak. Kadang nunggu adzan, kadang nunggu qomat. Kadang terlambat, kadang blas. Itu orang zalim pada dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun. Yang kedua, orang muqtasid, tengah-tengah. Orang tengah-tengah itu ada perintah kerjakan, ada larangan tinggalkan, tapi kadang-kadang terjerumus dalam kesalahan. Kadang-kadang ya perintahnya luput, kadang-kadang larangan kebacut. Yang ketiga, ya, wa minhum sabiqum bil khairat. Ada orang yang segera belum adzan ada sudah wudu, ya, dan mereka berusaha untuk jaga sholatnya, menjaga lisannya, jaga matanya untuk kebaikan dan menghindarkan dari semua dosa dan maksiat. Jadi manusia itu ada 3 jemaah. Kita itu yang mana? Rata-rata kita itu biasanya kalau nggak 1 ke 2, yang ketiga itu jarang. Zaman sekarang itu loh, yang ketiga jarang. Ada yang dolim pada diri sendiri tapi tetap muslim, tetap beriman. Ada yang dia itu orang yang tengah-tengah. Yo kadang rajin, kadang males. Rajinnya dikit, malesnya akeh. Ada yang sabiqum bil khairat. Nah, kemudian Allah mengatakan
biiznillah, itu mereka semua dengan izin Allah ya, terutama yang sabiqun bil khairat, dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah keutamaan yang agung. Di sini menunjukkan bahwasanya manusia itu pasti setiap saat, setiap waktu ada yang namanya perbuatan dolim. Tapi kalau dolim dengan diri sendiri mudah diampuni oleh Allah. Yang susah itu dolim kepada Allah, perbuatan syirik. Ya, dolim pada Allah itu yang paling berat kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat atau dalil pertama yang dibawakan oleh musannif di sini, yaitu apa? Kalau kita tidak berbuat syirik, maka kita nanti akan aman di akhirat, nggak dibakar api neraka. Dan kedoliman kita kemungkinan besar Allah ampuni selama kita di dunia ini suka menutupi aib saudara kita. Karena nanti kalau waktu manusia didekatkan, didatangkan sijilat catatan 99 catatan, satu catatan sejauh mata memandang, insya Allah nanti ada babnya. Kemudian ditanyakan, kamu dosa ini, ya Allah, iya sudah, kamu dulu di dunia aku tutupi maksiatmu, sekarang aku ampuni. Udah, orang yang dolim kayak gitu. Yang penting nggak berbuat syirik gitu loh. Kalau syirik ya nanti ada tiket yang kosong di situ nanti. Kemudian beliau membawakan dalil hadis wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit. Ini jenengan itu kalau bikin nama anak ya, itu perhatikan, ada nama-nama yang pakai tak marbutoh tapi tetap laki-laki. Ubadah, Salamah, Maslamah, Maisarah itu laki-laki semua. Maisarah laki perempuan? Laki yo. Wong Nabi itu pernah sama Maisarah bareng. Nabi itu nggak pernah khalwat kecuali dengan mahramnya. Nah ini dengan Maisarah ternyata laki-laki, pembantunya Khadijah, bukan perempuan. Salamah juga sama, Maslamah juga sama, itu laki-laki. Kalau perempuan itu Su'ad, itu perempuan, bukan Sa'ad loh. Su'ad, Sirin itu perempuan. Ya, kadang kita di Indonesia keliru. Nih Ubadah niku perempuan, laki-laki. Muawiyah laki-laki. Ya, jadi ada nama seperti itu. Nah, Ubadah bin Samit ini bin Qais al-Ansari al-Khazraji Abul Walid, salah satu sahabat yang ikut perang Badar. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, semata tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan kalimat Allah berikan kepada Maryam dan juga ruh yang ada padanya, wal jannatu haq, meyakini surga itu benar, wan naru haq, neraka itu benar, adkhalahu Allahul jannata ma kana ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan surga bagaimanapun kondisi amalnya. Ya, kondisi amalnya separah apapun, tapi tauhidnya benar, Allah pasti masukkan dalam surga. Kita jelaskan ya. Jadi sabda Nabi SAW, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi. Kata-kata syahida itu bersaksi, namanya orang bersaksi itu harus punya ilmu dan tahu. Nggak boleh orang jadi saksi tapi nggak tahu. Pak, sampean saksi ini ya, kemarin orang itu benar nyuri. Nah itu siapa yo? Nggak boleh. Namanya syahidah, bersaksi itu harus tahu. Makanya kalau kita mengatakan asyhadu an la ilaha, harus tahu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi, Allah Maha tahu.
tentang la ilaha illallah, dan para malaikat juga tahu, dan para ahlul ilmi juga tahu. Dan itu Allah menggandengkan dirinya, malaikat dan ahlul ilmi, keutamaan orang punya ilmu. Makanya di sini jelaskan, man takallama biha arifan li ma'nahu. Orang yang mengucapkan syahadat tapi tahu artinya. Amilan bi muqtadahu, dan dia melaksanakan konsekuensinya. Batinan wa dhahiran, secara batin, secara zahir. Sebagaimana Allah katakan, fa'lam, ilmui, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini yang bermanfaat. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Kalau ada orang tiap hari baca 1000 kali habis subuh, la ilaha illallah, la ilallah, terus badukun iki nomor togelin pinten, wah sudah nogel ke badukun lagi, layan fa. Ya, sama yang tadi saya ceritakan, yang viral sekarang, orang itu kalau mau meriksa kodam itu kan percaya dukun. Kalau dia hanya sekedar tanya-tanya guyon tok, sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari 40 malam. Loh, saya canda, agama kita nggak ada canda-candaan. Loh, kalau saya yakini, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dan Nabi sudah mengatakan, man ata arrafan au kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun, membenarkan apa yang diucapkan, maka kufur dengan ajaran Nabi Muhammad. Tapi kalau sekedar mendatangi, sekedar ingin tahu, sekedar juga wawasan, maka lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Enggak terima salatnya 40 hari 40 malam. Banyak enggak orang Islam ikut-ikutan gini? Banyak. Pertanyaan datang ke saya, Ustadz gini, ya Allah, ini udah ngaji, bahkan ada santri pondok ikut-ikutan, la haula wala quwata illa billah. Akidahnya keropos. Ya, akidah kayak gini harus dipahami. Jadi orang harus paham tentang la ilaha illallah, dan kajian semacam ini untuk memahamkan kita tentang la ilaha illallah. Dan ini perlu diulang. Ya, ini perlu diulang. Kalau jenengan nggak ngantuk, alhamdulillah. Tapi kalau ngantuk, tak maklumi kenapa? Kajian tauhid, iblis, setan nggak seneng. Masa gini, maka kajian biasanya langsung innal hamdal. Nanti kalau bangun, ya baru pas assalamualaikum. Kata beliau pensyarah kitab ini, amman nutqu biha min ghairi ma'rifati bima'naha. Adapun mengucapkan tapi nggak tahu artinya, la yaqina wala amila bimuqtadai, enggak yakin dengan kalimat ini dan enggak mau melaksanakan konsekuensinya, min nafyi syirki wa ikhlasil qaul wal amal, dari menafikan kesyirikan dan mengikhlaskan ucapan dan amalan, maka ini fa ghairu nafin bil ijma'. Sepakat seluruh ulama enggak manfaat. Kenapa? Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah. Orang munafik sholat di saf pertama, duhur, asar, maghrib, mungkin isya subuh nggak ada, tapi la yanfa, bakal mereka fi darkil asfali minan nar. Ya, kita harus paham, ya. Biar paham nanti gimana? Nanti ada tafsirnya tentang la ilallah. Sedikit nanti waktu pembahasan itu kita bahas tentang nahwunya dikit, ya. Dan Al-Imam Al-Qurtubi punya kitab namanya Al-Mufhim ala Sahih Muslim. Itu beliau bagus punya kitab namanya apa? Penting dalam catatan Sahih Muslim. Beliau mengatakan bab la yakfi mujarradu talafud bi syahadatain. Tidak cukup orang hanya mengucapkan syahadat tanpa memahami. Tapi bagi orang yang awam baru masuk Islam, syahadat itu cukup memasukkan dia masuk dalam Islam, betul. Ya. Jadi kalau ada orang saya ingin masuk Islam, udah syahadat aja, cukup sudah. Nah, nanti sambil perjalannya yaitu belajar. Jangan sampai orang keluar dari kekufuran masuk ke agama Islam setelah syahadat tapi nggak memahami tentang syahadat, ya nggak pernah sholat, ya nggak pernah ini, terus besok bolak-balik gonta-ganti agama seperti artis-artis. Inilah yang nggak manfaat. Ya, jadi kalau sudah masuk dalam Islam harus belajar sedikit demi sedikit tentang ini. Kemudian dari kalimatnya, wahdahu la syarikalah, Allah semata yang tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ini para ulama menjelaskan di kitab-kitab mereka
Maksudnya Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya. Nabi Muhammad itu abdun, hamba. Itu sama dengan kita. Ya makan, ya minum, ya ke pasar, ya yang lain. Tidak boleh kita melebihkan Nabi Muhammad sebagaimana sebagian orang melebihkan seperti Allah. Seperti ucapan Al-Busiri, wa inna juduka tentang apa itu? Kemudian wa ilmuka ilmu lawal mahfud. Ini menjadikan Nabi Muhammad seperti Tuhan. Tidak boleh. Karena Nabi Muhammad itu hamba. Ya makan, ya minum, ya nikah, ya ke pasar, ya jalan-jalan. Tapi walaupun Nabi Muhammad itu abdun, tapi Allah katakan wa rasuluh, Nabi Muhammad itu utusan dari kalangan manusia. Dari kalangan malaikat Allah milih malaikat Jibril. Dari kalangan manusia Allah milih banyak. Dan di akhir penutupnya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak boleh meremehkan, karena utusan Allah, Allah berikan kelebihan. Di antaranya Nabi Muhammad itu kalau bicara nggak pakai hawa nafsu. Dan para nabi itu mereka orang-orang yang maksum dari dosa-dosa besar, ya. Maka kita tidak boleh meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, bahwasanya Nabi Isa itu hamba dan utusan Allah. Nabi Isa itu sama dengan Nabi Muhammad. Bedanya Nabi Isa itu dari keturunan Bani Israel, sedangkan Nabi Muhammad dari keturunan Ismail. Tapi sama, Nabi sama juga Rasul. Tapi kenapa orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan? Karena Nabi Isa Allah berikan mukjizat bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta, ya, bisa mengobati ini dan itu. Dan Nabi Isa hafal dengan Injil, maka dijadikan sebagai anak Tuhan. Sebagaimana orang-orang Yahudi, kenapa Uzair itu dikatakan anak Tuhan? Karena satu-satunya yang hafal dengan Taurat itu Uzair, disebut sebagai anak Tuhan. Dan Allah sudah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal Isa bin Maryam. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu Isa bin Maryam, atau mereka mengatakan Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan apalagi satunya. Tapi fitrah, ya, fitrah ini nggak sengaja tadi buka di YouTube ada orang mengatakan ya pastor, ya Allah, ya teman, Allahu Akbar. Orang Nasrani kebakaran itu. Fitrahnya orang tuh sebenarnya Allah, ya. Makanya orang-orang munafik, orang-orang musyrik, tak kala mereka kondisi aman ya berbuat syirik, tapi kondisi terjepit wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Kalau kondisi terjepit ya Allah, ya Allah, ikhlas. Karena fitrahnya hati kita itu sesembahan cuma satu, hanya Allah. Tapi nafsu kita, ya, kesenangan kita, hawa kita maunya nyembah banyak orang. Akhirnya ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah harta, ada yang menyembah nafsu, ada yang menyembah wanita, ada yang macam-macam. Tapi secara fitrah asli Allah. Ini yang diajarkan Nabi, bahwasanya Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak Allah. Allah nggak punya anak, jelas sekali. Dan nanti kalau di akhirat ditanya Isa, anta qulta linnasi takhudi wa ummi ilaha ini, apakah kamu mengatakan jadikan aku dan ibuku dua ilah? Maka Isa mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. In qultu, ya, seandainya aku mengatakan faqad alimta, engkau tahu ya Allah. Berlepas diri Nabi Isa. Maka Nabi Isa diantara tugasnya nanti turun akhir zaman apa? Menghancurkan salib dan membantai babi. Karena salib ini jadikan apa namanya, simbol agama mereka, dan babi itu jadi makanan favorit. Dan Solo Raya termasuk babi ini banyak, ya, kayak dengan ini. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya, kalimat kata kun itu alqaha, yaitu oleh malaikat itu ditiupkan ila Maryam, kepada Maryam wa ruhumin. Jadi Maryam itu waktu ibunya hamil dulu, bapaknya ibunya kan sudah bernazar pingin Maryam itu mengabdi untuk Allah. Ternyata lahirnya anak perempuan, tapi sudah kadung nazar, dan nazar itu ada nazar sahih,
nadar yang saleh, nadar yang benar itu harus ditunaikan. Maka Maryam berada di mihrab, bukan mimbar ya. Mihrab dengan mimbar beda. Ini mimbar, ini sebenarnya bukan mimbar, ini podium. Mimbar itu yang undang-undangan. Terus mihrab itu kamar yang dekat dengan imaman. Dan Maryam nggak pernah namanya ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahramnya, kecuali ngobrolnya dengan Nabi Zakaria. Dan Zakaria itu apakah mahram atau tidak? Khilaf. Anggaplah bukan mahram, cuma ada nama Zakaria. Tapi Zakaria Nabi, orang yang soleh. Nah Maryam tuh nggak pernah ikhtilat dengan yang lain, apalagi sampai sentuhan, apalagi sampai pacaran, apalagi sampai zina. Tapi malaikat Jibril Allah perintahkan untuk meniupkan ruh. Satu-satunya bayi yang punya ibu nggak punya bapak ya cuma Maryam. Jadi kalau ada orang ngomong, bisa nggak seorang perempuan melahirkan tanpa suami? Jangan mikir zina, bisa. Tapi Maryam. Dan satu-satu di antara 4 bayi yang bisa ngomong yaitu Nabi Isa. Nah waktu Maryam tuh hamil semakin besar, orang mengatakan ibumu itu bukan pezina. Itu ucapan yang menyakiti sekali. Bapakmu bukan orang jelek, ibumu bukan pezina. Dan Maryam itu merasakan, andaikan aku bisa mati, aku mati. Dan ini dalil ya, berandai-andai yang dia merasa berat, ini khilaf oleh ulama boleh atau tidak. Dan Maryam melahirkan Nabi Isa di mana? Rumah pemotongan daging, Baitul Lahmin, Baitul Lahim. Dan ini buat ujian orang-orang yang dia menjadikan Isa itu orang Yahudi, diuji ternyata gagal, memfitnah Maryam sebagai pezina. Yang pengikut Nabi Isa juga gagal, menjadikan Isa sebagai ilah atau anak ilah, padahal dia adalah abduhu wa rasuluh ya. Dan ujian ini dua-duanya gagal. Kaum muslimin berhasil. Maryam adalah wanita yang salehah, Nabi Isa adalah seorang laki-laki yang saleh ya, putra dari seorang yang salehah, dan dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan kita harus yakin itu, kalau enggak iman kita hancur, gagal kayak orang Yahudi dan Nasrani. Wal jannatu haq, dan surga itu adalah benar. Surga itu sudah ada sejak dulu, dan itu sudah diceritakan oleh Nabi waktu beliau Isra Mi'raj. Tapi sebagian kaum muslimin sekarang yang mengaku sebagai orang-orang intelektual mengatakan surga tidak ada, surga belum ada, surga ini hanya wacana, atau surga tidak kekal. Ini muncul diantaranya Agus apa namanya itu? Seorang pakar juga ya, dia orang ini, Agus apa namanya? Agus Mustafa kalau nggak salah. Neraka tidak ada atau neraka tidak kekal, surga tidak kekal itu. Padahal di sini Nabi mengatakan wal jannatu haq. Surga itu benar. Wan naru haq. Neraka juga benar. Jadi benar adanya itu bukan ilustrasi, bukan ilusi. Bukan sekedar kabar doang, bahkan dikabarkan oleh Nabi dengan kebenaran. Waktu Isra Mi'raj Nabi diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Ya. Dan banyak kisahnya itu. Nah, kalau kita meyakini itu semua, la ilallahnya benar, syahadatnya benar, persaksian kita kepada Nabi Isa benar, surga neraka kita yakini, maka kata Nabi, adkhalahul jannata, pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ala ma kana minal amal, apapun kondisi amalnya. Yang penting tauhidnya benar, itu di intinya. Daripada amalannya banyak tauhidnya rusak, maka batal semua amalannya. Kata ala ma kana minal amal, katakan pensyarah ini, min solahin, amalannya bagus, au fasadin, atau rusak, lakinna ahlat tauhid, tapi dia tauhidnya benar ya, labudda lahum min dukhul jannah, maka dia wajib masuk surga. Rasanya harus masuk surga karena sudah janji Allah, dan Allah nggak pernah ingkar janji. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, qala al-musannif rahimahullahu taala, walahuma min hadis Idban, dan juga dari riwayatnya Bukhari Muslim dari hadisnya Idban. Idban ini salah seorang sahabat Nabi SAW, Idban ibnu Malik ibnu Amr ibnu Ajlan al-Ansari, dari Bani Salim bin Auf, seorang sahabat yang masyhur, tapi jenengan paling nggak kenal. Sahabat terkenal Idban, kenal bukan? Idban,
dia meninggal pada kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, beliau membawakan satu dalil bahwasanya fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah, bukan karena keinginan-keinginan duniawi. Karena banyak kita di antara kita ini mengucapkan sebuah kalimat tapi masih ada keinginan-keinginan duniawi. Contoh yang gampang. Nah, contoh yang gampang. Lo kok rajin sholat, ben rizkiku lancar. Keinginan duniawi. Sebenarnya harusnya keinginan akhirat dulu. Rizki lancar itu pasti Allah akan kasihkan. Cuma harus keinginan semuanya untuk ibadah itu lillah dulu. Ya. Jangan keinginan dunia. Kenapa kok menghafal Quran? Biar nanti ya disuruh ini dan itu, biar diakui. Itu keinginan duniawi. Harusnya lillah. Nuntut ilmu termasuk utama ini. Sampai Imam Ahmad mengatakan, al ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatu. Nuntut ilmu kayak kita belajar gini, itu tidak ada bandingannya dengan amalan apapun kalau benar niatnya. Pembahasan niat itu diulang-ulang oleh para ulama, ya. Karena orang datang sholat, orang datang kajian, orang datang nuntut ilmu, itu ada yang dapat setengah, seperempat, sepertiga, sepertelon, seper macam-macam. Tergantung niat tadi. Ya. Nah ini Nabi SAW menjelaskan, ya, Allah itu mengharamkan bagi neraka untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharap wajah Allah semata, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dulu Nabi SAW pernah memboncengkan seseorang, di antaranya Mu'ad bin Jabal. Waktu Nabi SAW bertanya, ya Mu'ad, labbaik Allah wa sadai, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Diulang sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi illa harramallahu ta'ala 'alan nar. Ya Mu'ad, tidak ada seorang pun yang mengucapkan la ilallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dengan jujur dalam hatinya, kecuali Allah akan haramkan dirinya dari api neraka. Mu'ad kaget, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, aku kabarkan orang-orang ya, walaupun dosanya banyak, kalau dia tahunya benar pasti masuk surga. Kata Nabi SAW, lah, jangan. Fayattaqilu, nanti mereka nyantai amalannya, yang wajib toh aja lah. Kajian sunnah, salat sunnah, salat rawatib loh, cuma yang wajib-wajib toh. Akhirnya takutnya seperti itu. Tapi setelah Nabi meninggal, sama Mu'ad bin Jabal ini kabarkan kepada yang lain. Takutnya beliau menyembunyikan ilmu. Nah kita jangan malas-malesan, jangan alasan-alasan yang keliru. Ayo sholat rawatib lah guru sunnah, jangan. Karena memang ada sebagian orang kalau diajak untuk mengamalkan suatu amalan, ini wajib atau sunnah? Sunnah. Allah guru sunnah, wajib. Kalau wajib aku belum siap. Suruh meninggalkan sesuatu, ini apa? Makruh atau haram? Makruh. Allah ke makruh. Makruh toh nggak apa-apa. Haram ya, anak belum mampu. Repot kalau orang semacam itu. Oke. Ini motivasi ya dari Nabi SAW untuk senantiasa kita memperbaiki tauhid kita. Kemudian yang berikutnya, yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini juga terkenal. Beliau namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid Al-Ansari Al-Khazraji, dari suku Khazraj, bukan Aus, karena di Madinah itu penduduk aslinya Khazraj sama Aus. Sedangkan mendatang orang-orang Yahudi itu Bani Qoniqo, Bani Nadir sama Bani Quraidah. Dia ingin menghancurkan, tapi datangnya Nabi, orang Yahudi tersingkir bahkan kalah. Nah, Abu Sa'id ini termasuk sahabat yang mulia. Bapaknya juga sahabat, Malik bin Sinan sahabat. Beliau membawakan dalil dari Nabi SAW. Dulu diceritakan Nabi Musa ini.
Qala Musa, Nabi Musa pernah ngomong kepada Allah, ya, ya Rabbi, allamani syai'an adzkuruka wa an uka bihi. Ya Rabbku, ajarkan kepadaku satu kalimat yang aku nanti mengingatmu, zikir terus, dan aku berdoa kepadamu dengan kalimat itu. Maka Nabi Musa diajarkan satu kalimat, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata. Maka Nabi Musa kurang mantep. Kullu ibadika yaquluna hakada. Semua hambamu dari zamannya Nabi Adam sampai zamanku yang ngomong gini semua. Bahwa yang lain itu. Ini kadang kita dikasih ilmu minta yang lain. Padahal ini yang paling luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala ngomong kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, lau annas samawati sab', andaikan 7 langit berlapis-lapis itu, wa amiruhunna ghairihi, ya, dan semuanya selainku, ada di langit seluruhnya selain Allah, wal aradina sab', dan bumi yang 7 lapis juga, fikifatin, langit 7 lapis tadi sama bumi 7 lapis jadikan satu di daun timbangan. Wala ilaha illallah fikifatin, sedangkan la ilallah di satu timbangan yang lain. Malat bihinna la ilallah, maka kalimat la ilallah itu lebih berat daripada 7 ya lapis langit atau 7 lapis bumi. Jadi kan tahu nggak, satu lapis langit itu berapa beratnya? Hah? Berapa? 40 tahun perjalanan kan? Padahal kita keliling bumi ini, kalau kita andaikan itu lautan itu bisa seberangi full atau itu dibikin daratan, butuh waktu berapa keliling bumi? Setahun ada? Nggak ada. Loh jenengan sini Amerika butuh waktu seminggu? Nggak ada ya, nggak ada apa-apanya. Langit dengan bumi itu, bumi kecil sekali. Jadi kalau digambarkan, andaikan bumi ini langit, bawah-bawahnya bumi itu nggak kelihatan, kecil sekali. Itu langit yang 7 lapis tadi, bumi yang 7 lapis itu ditaruh satu tempat, berarti plus makhluknya semuanya satu tempat. Dengan cuma kalimat la ilallah itu masih berat kalimat la ilallah. Berarti memang nggak ada tandingannya. Dan nanti kita akan pelajari tentang hadis bitokoh. Hadis bitokoh itu seorang yang banyak sekali catatan amalan jeleknya sampai dia bingung, nggak pernah mengamalkan amalan baik kecuali sangat sedikit. Cuma dia punya la ilallah, keyakinan la ilallah benar. Itu ditimbang tetap berat la ilallah. Jadi lapisan bumi itu tidak ada apa-apanya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Al-Hakim mensahihkan hadis ini, dan di sini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Hakim dalam Mustadrak, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi, dan juga disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Tapi nanti kita jelaskan tentang syaratnya, ada 7 syaratnya, konsekuensinya kita harus pahami dikit-dikit. Ya, ini keutamaan tentang la ilallah. Kemudian yang dibawakan oleh muallif, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi juga. Yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Ini yang tadi saya maksudkan. Nanti akan diseru dari kalangan umatku, ya, dari seluruh penjuru pada hari kiamat, diteriakin, ya fulan, fayun syarlahu tis'atun wa tis'una sijilan. Kemudian dilihatkan, ini catatan amalanmu. Kita yang hidup di dunia ini 60-70 tahun, catatan amalan kita tuh sangat banyak, karena per detiknya itu dicatat sama malaikat. Kalau itu amal soleh ya jadi amal soleh, kalau itu amal jelek jadi amal jelek. Kalau amal soleh banyak terus syirik, ya hapus semuanya jadi amal jelek semua, ya gitu.
Kullu sijilin minha maddal basar. Satu catatan itu sejauh mata memandang. Kalau kita lihat sampai Gunung Lawu kelihatan, sampai sana lagi masih kelihatan, yaitu terus catatan itu. Dan mata ini bukan mata yang umur yang sudah tua, mata yang sakit bukan, mata yang sehat, yang jelas lihat. Itu loh catatan. Itu satu. Sedangkan ternyata catatannya berapa? 99 catatan. Summa yuqal, kemudian ditanyakan, atunkiru min hadza syai'an? Kamu mengingkari enggak? Kamu pernah nyuri? Kamu pernah ghibah? Kamu pernah ini? Enggak ada ya Allah. La ya Rabbi. Ngaku semua. Yang ditanyakan semacam itu. Fa yuqalu laka alaka udrun aw hasanah? Kamu punya udzur enggak? Kamu pernah melakukan ini? Enggak ada. Dulu saya nafsu. Ngomong gini nafsu, melakukan ini nafsu. Kamu punya kebaikan? Wa yuhabur rajulu, kemudian orang itu takut dan mengatakan, lah nggak ada ya Allah, nggak punya kebaikan. Dia muslim, merasa nggak punya kebaikan, padahal Islam itu adalah kebaikan. Fayuqal, maka dikatakan, bala inna laka indana hasanah, kamu punya kebaikan di sisi kami. Kemudian dia mengatakan, kemudian Allah melanjutkan, wa innahu la dzulma 'alaika, dan kamu nggak akan didolimi sama sekali. Beda dengan hukum dunia, yang punya duit, punya kekuasaan, dia akan dimenangkan, yang nggak punya kalah. Tapi di akhirat, sekecil apapun amalan, sekecil apapun kebaikan akan ditambahkan. Fatukhraju lahu bitaqa fiha. Ini coba keluarkan, kamu punya la ilaha illallah, kartu la ilaha illallah. Maka laki-laki terus mengatakan, ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhis sijilan. Apa bandingannya satu kartu kecil ini la ilaha illallah dibandingkan dengan dosaku yang banyak, satunya aja sepanjang itu. Itu sampai 99 ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, innaka la tudzlam, kamu enggak dizalimi. Coba ditimbang semua kejelekannya, amalnya tadi yang banyak itu ditimbang dengan satu kartu. Ternyata fatudu sijilat fi kifatin wal bitaqah fi kifatin fatashat sijilat wa thaqlat bitaqah. Yang catatan jelek itu naik ringan, sedangkan bitaqah berat sekali. Ini hadis sahih jamaah. Makanya jangan sampai kita menganggap pelajaran tauhid, memahami tauhid itu hal yang sepele. Ini justru kunci sukses dunia akhirat. Ya, kunci sukses dunia akhirat apa? Tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kita masuk surga dengan rahmat Allah, ya. Tapi kalau kita kafir, Allah enggak akan rahmati. Allah merahmati hanya kepada orang-orang muslim, orang beriman. Jadi kunci dunia akhirat suksesnya itu tauhid. Dunia ya, kalau kita ingin keberkahan itu ada di negeri ini, Allah mengatakan lau amanu ahlal qura wattaqu. Syaratnya iman dan takwa, ini tauhid. Orang itu tidak dikatakan beriman benar kalau tauhidnya nggak benar, dan orang nggak akan bisa bertakwa kalau tauhidnya nggak benar. Nah, kalau sudah beriman, bertakwa, yaitu tauhidnya benar, la fatahna alaihim barakatim minas sama, kami buka keberkahan dari langit, wal ard, juga dari bumi, semua berkah dok di sini. Tapi kan kebanyakan orang walakin kadzabu, mendustakan tentang Allah. Kita berbuat maksiat apapun, selama kita nggak berbuat syirik, itu kemungkinan besarnya kita masih diampuni. Tapi kalau kita syaratnya tidak boleh menghalalkan. Kalau jenengan berbuat maksiat menghalalkan, itu kufur, jadi kafir. Nggak sholat nggak apa-apa kok, padahal sholat terus, ucapan ini bisa kufur. Ya, zina nggak apa-apa kok, padahal nggak pernah berzina, ucapan ini bisa kufur, murtad dari Islam. Amalan dosa apapun dikerjakan, yang penting tidak istihlal, menghalalkan, masih kemungkinan besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang terakhir keutamanya adalah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi juga dalam kitab Jami'-nya. Beliau membawakan hadis qudsi dari Anas. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya." Andaikan kamu datang dengan membawa dosa sebanyak bumi ini, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, tapi kamu datang kepadaku tidak berbuat syirik sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku datang kepadamu dengan membawa ampunan yang lebih banyak daripada itu. Jelas jemaah? Jadi inti
Kita harusnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dilatih terus. Jangan sampai amalan dunia ya, amalan akhirat kita tujukan dunia. Tapi kalau amalan dunia kita tujukan akhirat, luar biasa. Pak, mau kemana? Mau ke pasar, mau beli baju biar menutup aurat. Wah, itu bagus. Pak, mau apa? Kerja. Untuk apa? Untuk bisa memberi nafkah anak istri, melaksanakan kewajiban Allah dan Rasulnya. Ini perintah, dan mudah-mudahan anak istriku tidak minta-minta. Jadi amalan akhirat. Dibalik kalau bisa. Jadi seluruh amalan dunia jadikan amalan akhirat. Kenapa pakai baju bagus? Karena Allah mengatakan wa amma bi ni'matika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu ya sampaikan, kabarkan. Jangan kebalik. Pak, mau kajian, golek sarapan. Pak, mau korban, ya ben ketok wong sugih. Itu semua rusak. Orang cerdas yaitu orang yang dia bisa mempergunakan nikmat Allah yang awalnya mubah menjadi berkah. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adatul alim ibadah. Kebiasaan orang alim sudah bisa menjadi ibadah, sedangkan ibadatul jahil ada. Ibadahnya orang nggak punya ilmu hanya sebagai rutinitas. Kita mau jadi alim atau jahil tergantung sikap dan perbuatan kita. Ada pertanyaan? Insyaallah jelas ya? Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.